Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sachin akhirnya dibebaskan dari penjara. Setelah Dipak mengungkap bahwa para pelaku yang menyerang keluarganya berhubungan dengan Chiti. Sedangkan Sachin tidak bersalah karena ia mendengar pria itu berbicara dengan Chiti. Chiti kemudian mengaku bahwa anak buahnya memang melakukan serangan tersebut. Lalu ia menyebut Rosni sebagai dalangnya yang memintanya menakut-nakuti keluarga Dipak. Sayali lega karena Sachin terbukti tidak bersalah. Namun setelah mereka pulang, Sayali langsung menghadapi Rosni yang menuntutnya mengatakan kebenaran. Rosni tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi polisi datang untuk membawanya ke kantor polisi berdasarkan pengakuan Siti. Tejas tetap membela istrinya dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, Renuka semakin menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada Sachin, bahkan mengatakan bahwa ia tidak menganggap Sachin sebagai anaknya. Namun nenek mengingatkannya bahwa Sachin tetaplah putranya. Sayali menegaskan bahwa kebenaran akhirnya menang dan Sachin terbukti tidak bersalah, tetapi masalah keluarga belum selesai. Karena Rosni kini harus menghadapi konsekuensi setelah dituduh sebagai dalang yang menjebak Sachin. Rosni akhirnya dibebaskan dari penjara setelah Sachin datang dan membantu meyakinkan polisi. Tejas masih berusaha membela istrinya, sementara Renuka merasa sangat menyesal karena keputusannya membawa Rosni ke dalam keluarga telah menimbulkan banyak masalah. Setelah bebas, Rosni meminta maaf kepada Sachin, namun Sachin menegaskan bahwa Rosni harus meminta maaf kepada seluruh keluarga Desmo karena semua orang telah dirugikan atas tindakannya. Sesampainya di rumah, Rosni memohon pengampunan, tetapi keluarga sudah kehilangan kepercayaan kepadanya karena terlalu banyak kebohongan dan alasan yang dibuat Rosni. Renuka akhirnya mengambil keputusan tegas. Rosni harus tinggal terpisah dan tidak diperbolehkan makan atau mengikuti kegiatan keluarga seperti sebelumnya. Tejas juga diperingatkan supaya tidak membela dan mempercayai Rosni secara membabi buta. Sementara itu, nenek memuji Sachin dan Sayali karena tetap saling mendukung di tengah berbagai masalah. Ia juga menyalahkan Renuka karena tuntutan uang sebesar 5 lakh rupiah malah menjadi awal dari masalah besar yang akhirnya menyeret Rosni ke penjara. Nenek menasihati Renuka supaya memperlakukan semua menantunya dengan adil. Renuka berjanji akan berubah, tetapi sikapnya kembali membuat masalah. Sementara itu, Sayali mengalami masalah dalam bisnisnya karena banyak pesanan tidak selesai akibat kesibukannya menghadapi berbagai masalah keluarga. Seorang pelanggan bahkan meminta uang muka dikembalikan. Sayali merasa gagal dan mulai meragukan kemampuannya, tetapi Sachin dan nenek terus menyemangatinya. Di sisi lain, Rosni mendapat dukungan penuh dari Tejas. Keduanya kemudian merencanakan pura-pura bertengkar dan hidup terpisah supaya Renuka merasa iba dan kembali menerima Rosni. Setelah nenek pergi, Rosni meminta maaf kepada Sayali, tetapi Sayali menolak memaafkannya karena Sachin harus menderita akibat ulah Rosni. Renuka juga mulai memperlakukan Rosni dengan keras dan menjauhkannya dari keluarga. Namun Renuka tetap membebani Sayali dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Saat Sayali sudah kesulitan mengurus bisnisnya, Renuka bahkan terus mengubah-ubah permintaannya. Sachin akhirnya membela Sayali dan meminta istrinya tidak terus menuruti tuntutan Renuka yang tidak perlu. Pria juga mendukung keputusan Sachin. Sayali mengunjungi rumah Juhi dan Arun untuk pertama kalinya setelah menikah. Ia bahagia melihat Juhi diperlakukan penuh kasih oleh Arun dan juga ibu mertuanya, tetapi diam-diam merasa sedih karena dirinya tidak mendapatkan perhatian yang sama dari Renuka. Pemeran Juhi sudah diganti. Arun juga berjanji akan membantu Dili mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Rosni membantu pasangan miskin yang datang ke toko Tejas untuk mencari pekerjaan. Ia meminta Tejas memberi mereka kesempatan untuk bekerja, dan akhirnya mereka diterima. Sampainya di rumah, Sayali menceritakan kebahagiaan Juhi kepada Sachin. Sachin menyadari bahwa Sayali sebenarnya menyimpan kesedihan. Sayali menjelaskan bahwa ia tidak pernah kecewa kepada Sachin. Ia hanya sedikit terluka karena kurangnya kasih sayang dari keluarga. Keduanya kemudian saling menguatkan. Sachin juga berusaha membantu bisnis Sayali yang sedang terpuruk dengan membawa beberapa pelanggan ke toko bunganya. Namun masalah keuangan mereka belum selesai. Banyak pelanggan Sayali menolak kembali karena kecewa dengan pelayanan sebelumnya. Sementara pelanggan Sachin juga mulai membatalkan pesanan. Keduanya pun harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Sachin menghadapi krisis keuangan karena sepi pelanggan dan salah satu mobilnya mengalami kecelakaan. Hampir seluruh penghasilannya habis untuk biaya perbaikan mobil. Melihat suaminya kesulitan, Sayali memberikan 10.000 untuk membantu kebutuhan keluarga. Sachin awalnya menolak, tetapi Sayali meyakinkan bahwa mereka harus saling mendukung. Menyadari bisnis mereka menurun karena terlalu lama berada di Amritsar. Sachin dan Sayali kemudian membuat rencana keuangan baru. Mereka menghitung pengeluaran, menentukan target pendapatan harian,
dan bertekad bekerja lebih keras untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka. Mungkin Sayali sudah kaya dari dulu jika berjualan makanan, karena Sayali pandai memasak. Sedangkan Sachin fokus membantu jualan Sayali dan tidak perlu bekerja sebagai supir. Sementara itu, Tejas dan juga Rosni mendapat ide bisnis dari Rax yang diharapkan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Di rumah, terjadi kejutan besar ketika Renuka tiba-tiba bersikap sangat baik kepada Sayali. Ia bahkan memberi Sayali beberapa sari dan menyebutnya sebagai Lasmi keluarga. Sayali dan seluruh keluarga sangat terkejut melihat perubahan Renuka. Namun ternyata Renuka hanya berpura-pura baik. Ia tiba-tiba kembali menjadi Renuka yang keras dan mengatakan bahwa eksperimennya untuk bersikap baik kepada Sayali sudah selesai. Sayali pun merasa bingung dan juga terluka. Sementara Sachin mulai curiga bahwa Renuka pasti menyimpan maksud tertentu. Sayali masih berjuang memulihkan bisnisnya karena pelanggan lamanya belum kembali. Di tengah kesibukan tersebut, Johi mengundang Sayali dan Sachin untuk menghadiri acara di rumah keluarganya. Sementara itu, Sachin terkejut melihat teman-temannya yang dulu seorang supir, kini berubah menjadi pengusaha sukses. Renuka diam-diam memiliki rencana untuk mendapatkan gelar dokter kehormatan. Ia bahkan berpura-pura bersikap baik kepada Sayali dan merekam kebaikannya sebagai bukti bahwa dirinya aktif membantu orang lain. Di sisi lain, Ras membantu Tejas dan Rosni mengembangkan bisnis mereka hingga mereka berhasil mendapatkan keuntungan besar. Dilip kemudian datang mengundang keluarga Desmond ke acara Juhi. Meski awalnya ragu karena perlakuan buruk Renuka sebelumnya, ia akhirnya diterima dengan baik oleh keluarga Desmond. Namun Renuka tiba-tiba kembali bersikap sangat ramah, bahkan meminta Dilip mengundang Sakuntala. Perubahan sikapnya membuat semua orang heran. Sachin mulai curiga bahwa kebaikan Renuka sebenarnya menyimpan maksud tertentu. Renuka kembali menunjukkan perubahan sikap yang mengejutkan. Ia bersikap sangat ramah kepada Dilip dan seluruh tamu di acara keluarga. Sachin dan Sayali merasa heran karena Renuka yang biasanya keras kini terlihat rendah hati dan juga penuh perhatian. Sementara Sakuntala merekam kebaikan Renuka dan menunjukkan hasilnya kepada Renuka. Aru dan Johi kemudian menjalani seluruh ritual keluarga dengan suasana bahagia. Renuka bahkan memuji kecantikan Johi, sehingga membuat semua orang semakin terkejut. Di sisi lain, Sachin merasa tidak nyaman dengan sikap Arun dan tampak cemburu ketika melihat kedekatannya dengan Johi. Sachin memilih pergi dan kembali bekerja. Dalam perjalanan, ia membantu seorang pria tua menyeberang jalan dan mengetahui bahwa Renuka sedang membagikan makanan gratis kepada orang-orang miskin. Karena penasaran, Sachin datang ke tempat tersebut dan benar-benar melihat Renuka sedang melayani banyak orang miskin dengan penuh perhatian. Sachin terharu melihat perubahan ibunya. Ia bahkan duduk di antrian bersama orang-orang untuk menerima makanan. Namun saat sedang membagikan makanan, Renuka tiba-tiba melihat Sachin berada dalam antrian, sehingga membuatnya terkejut dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini. Kita coba ke episode yang akan datang. Setelah dijebak hingga masuk penjara, Sachin akhirnya terbukti tidak bersalah berkat usaha Sayali membongkar kebenaran. Terungkap bahwa Rosni melibatkan Chiti dalam rencananya, sehingga kepercayaan keluarga kepadanya kembali hancur dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Di tengah masalah tersebut, Sachin dan Sayali semakin kompak. Bisnis mereka mengalami kemunduran, tetapi keduanya saling mendukung dan berusaha bangkit bersama. Sayali bahkan membantu Sachin saat mengalami kesulitan keuangan. Sementara Sachin terus menyemangati Sayali supaya tidak menyerah pada bisnisnya. Sementara itu, Renuka tiba-tiba berubah menjadi sangat baik kepada Sayali, bahkan memberinya sare dan menyebutnya sebagai Lasmi keluarga. Namun Renuka ternyata berpura-pura baik demi mendapatkan gelar dokter kehormatan. Meski begitu, Renuka kemudian benar-benar terlihat membantu orang miskin dan membagikan makanan. Sachin terharu melihat perubahan ibunya, hingga ia ikut mengantri bersama orang-orang miskin. Saat melihat Sachin berada di sana, Renuka pun terkejut dan juga kebingungan. Apakah Renuka benar-benar mulai berubah atau masih ada rahasia di balik kebaikannya? Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.